Bapak Ibu penggiat PJJ, penjaminan mutu perkuliahan online kita bisa lakukan kapan saja, kita bisa lakukan setiap minggu di course kita melalui angket pembelajaran, atau bisa juga ketika kita melakukan UTS atau UAS. Untuk melakukan itu, maka kita akan masuk ke course kita di UASE, kemudian kita pilih di minggu keberapa kita akan melakukan angket pembelajaran. Pastikan kita klik editing on, kemudian masukin menu editing, kita tambahkan fiturnya bernama feedback. Kita klik add, maka akan muncul tampilan deskripsi seperti ini. Kita isi yang nama dan kita berikan deskripsinya. Menu settingan berikutnya yang penting diisi adalah availability, ya. Di sini misalnya kita isi 1 hari. Oke. Bapak Ibu sudah biasa melakukan itu. Ini adalah biasa kita tidak menyimpan nama mahasiswa, kita pilih anonymous. Bisa juga kita menyimpan tapi kita pilih anonymous. Kemudian mahasiswa tidak diizinkan untuk menjawab lebih dari sekali, kita klik no. Dan auto number question kita klik yes supaya nanti berurutan nilainya. Untuk yang lain biasanya disetting secara default. Kita save and display, dan kemudian kita masuk ke menu isian pertanyaan. Biasanya kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan dalam angket ini yang sudah kita simpan di dokumen lain. Kemudian kita tambahkan pertanyaan ini ke dalam course kita. Caranya kita copy paste saja. Misalnya pertanyaan pertama, ya, pada awal perkuliahan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan. Ini contohnya, ya. Boleh pertanyaan yang lain, ya, tergantung Bapak Ibu. Kita ambil edit question, kita akan menambahkan pertanyaannya. Add question, choose, kita pilih multiple choice, ya. Required, kita masukkan pertanyaannya di sini. Labelnya kita kosongkan. Jadi ini adalah pertanyaan tidak memerlukan kondisi. Nanti ada pertanyaan yang memerlukan kondisi, baru kita perlu label. Multiple choice type-nya adalah single answer. Multiple choice single answer. Adjustment-nya kita pilih horizontal agar tidak banyak makan tempat, ya. Kemudian kita pilih yes, ya, supaya hide nanti dia. Kemudian option kita masukkan, kita ambil opsi-opsi jawaban kita, akan kita simpan. Ya, kita sudah punya satu pertanyaan dalam angket pembelajaran kita. Maka selanjutnya sama, ya, kita tambahkan pertanyaan lagi. Kita ambil pertanyaannya, required, ya, sama, yes. Optionnya kita ambil dan kita simpan. Demikian seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selanjutnya akan diberikan contoh untuk menambahkan pertanyaan yang bercabang. Di sini pertanyaan berikutnya ini memerlukan kondisi, ya. Jadi kita contohkan di sini di pertanyaan yang sudah kita siapkan pada pertanyaan nomor 4, ya. Di sini apakah menggunakan e-learning dalam perkuliahan? Ini jawabannya bisa iya atau tidak. Apabila jawabannya iya, maka yang akan ditampilkan itu adalah 4 pertanyaan berikut ini, ya, nomor 4, 5, 6, dan 7. Namun ketika jawabannya tidak, maka yang 4 ini tidak muncul, tapi dia langsung ke pertanyaan yang 8 dan 9. Kita copy dulu pertanyaannya. Kemudian sama, ya, caranya kita tambahkan multiple choice, kemudian required, ya. Nah, di sini perlu kita mengisi label. Labelnya apa saja, ya, karena di sini kita tentang e-learning, ya, kita isi label e-learning, ya, seperti itu, ya. Kemudian tetap jadi horizontal, yes.
Yang berbeda adalah pilihannya ya dan tidak saja ya. Oke, kita simpan. Simpan. Kita ingat nama labelnya adalah e-learning. Oke. Untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, kita tambahkan sesuai dengan yang ada di daftar pertanyaan kita. Namun terlebih dahulu kita untuk memisahkan 4 pertanyaan ini kita perlu tambahkan yang namanya add a page break. Ya, add a page break. Page breaknya akan muncul di situ. Ya. Baru sekarang kita tambahkan pertanyaannya sama ya. Kita pilih multiple choice. Quiet, kita pilih pertanyaannya yang nomor 4, kita copy itu, kita tidak perlu label lagi. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah namanya dependence item. Dependence berarti ini pertanyaan yang ini tergantung dengan item yang mana. Kita pilih yang tadi e-learning ya, dan yang satu lagi berdasarkan jawaban apa. Berdasarkan jawaban ya, jadi dependence value-nya yang lain-lainnya sama ya, ini horizontal dan ini yes. Optionnya kita ambil dari pertanyaan kita ya, kita simpan ya. Jadi yang paling penting adalah dependence item dan dependence value, e-learning dan iya. Ketika mahasiswa menjawab iya untuk pertanyaan berlabel e-learning, baru akan muncul pertanyaannya. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika pertanyaan dengan label e-learning dijawab ya. Ada 4 pertanyaannya seperti sesuai dengan contoh di sini. Ya, berikutnya adalah pertanyaan yang biasa yang tidak memerlukan kondisi. Untuk itu kita perlu menambahkan add page break lagi sekali. Add page break. Page breaknya akan muncul di situ. Berikutnya adalah pertanyaan yang biasa tanpa kondisi. Kita tambahkan multiple choice dan required. Kita ambil pertanyaannya. Berikut ini kita masukkan di situ multiple choice single answer, horizontal, yes, dan optionnya. Labelnya tidak perlu diisi lagi ya. Save. Pertanyaan-pertanyaan sudah dibuat. Jadi 2 pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang muncul apabila pertanyaan tentang e-learning itu dijawab tidak ya. Jika pertanyaannya dijawab tidak, dia akan langsung 8 dan 9. Di contoh kita masih ada satu lagi tentang kritik dan saran. Untuk kritik dan saran, mahasiswa tidak akan memilih opsi, tetapi mereka akan mengetikkan apa kritik dan saran mereka terhadap perkuliahan kita. Di sini kita menambahkan add question, kita pilih longer text answer. Ya, longer text answer, required. Questionnya adalah kritik dan saran. Labelnya kita kosongkan saja. Ini adalah ukuran kotak yang kita siapkan untuk mahasiswa mengetikkan kritik dan sarannya. Oke. Jadi pendek item kosong, kita klik save. Dan di akhir akan ada kotak tempat mahasiswa menuliskan kritik dan saran. Semua pertanyaan sudah diisi dan sudah siap untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa mengisi feedback? Ketika mahasiswa login, maka dia akan melihat angket pembelajaran dalam UASE ya, yang sudah kita buat. Mahasiswa tinggal klik pada angket pembelajarannya dan klik answer the question. Pertanyaannya akan muncul seperti ini. Mahasiswa modenya akan anonimus ya. Jadi mahasiswa merasa lebih lebih percaya akan jawabannya, tidak dilihat oleh dosen, sehingga lebih jujur ya. Kita harapkan lebih jujur. Akan dijawab misalnya seperti itu. Akan dijawab oleh mahasiswa sesuai dengan
realnya ya, kita harapkan karena sudah anonimus. Dan ketika masuk pertanyaan per cabang, mahasiswa akan memilih salah satu. Misalnya pilih ya, maka dia akan muncul pertanyaan yang terkait dengan e-learning yang tadi. Ya, ini adalah pertanyaan yang tentang e-learning tadi. Mahasiswa akan memilih jawabannya seperti itu misalnya. Kemudian next page, karena sudah habis ya, tinggal klik next page. Ya, berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kemudian kritik dan saran diisi oleh mahasiswa. Misalnya, tolong buatkan materi pembelajaran dalam bentuk video dosen sendiri. Kemudian mahasiswa akan klik submit, continue, selesai angket pembelajaran. Nah, bagaimana kita sebagai dosen melihat respon mahasiswa yang sudah dituliskan atau diberikan dalam angket pembelajaran? Kita akan masuk ke UASE, kemudian klik angket pembelajaran. Di sini sudah terlihat bahwa ada 3 mahasiswa yang sudah mengirimkan jawabannya. Kita bisa lihat ada tab analisis di sini. Di sini akan muncul respon dari masing-masing pertanyaan oleh mahasiswa ya. Misalnya pada pertanyaan pertama ya, ada mahasiswa, ada 1 orang yang menjawab tidak pernah, 1 orang menjawab jarang, dan 1 menjawab sering. Kemudian pertanyaan nomor 2 misalnya tidak ada yang menjawab tidak pernah, tapi ada 1 mahasiswa menjawab jarang dan 2 mahasiswa menjawab sangat jarang, sangat sering. Demikian seterusnya untuk masing-masing pertanyaan ada respon-responnya yang bisa kita pergunakan untuk perbaikan course kita berdasarkan respon dari mahasiswa ini. Kita juga bisa melihat tab show respon. Di sini lebih detail tampilannya. Jadi demikianlah Bapak Ibu angket pembelajaran. Untuk kritik dan saran kita bisa lihat di sini di bagian yang paling bawah akan muncul seperti ini ya. Dari ketiga respon tersebut ada tiga buah kritik dan saran ya. Misalnya sesi video conference terlalu sering dan terlalu lama menghabiskan banyak kuota mahasiswa, misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi demikianlah Bapak Ibu hasil dari feedback yang diberikan oleh mahasiswa yang bisa kita pergunakan untuk perbaikan perkuliahan online kita. Selanjutnya yang juga bisa kita lakukan dengan feedback adalah menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pergunakan di kemudian hari ketika kita akan melakukan feedback yang lain. Ini bisa dilakukan lagi tab template ya. Di sini akan ada pilihan export question. Jadi kita export pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita buat, kita klik. Ini ada namanya feedback 210 XML, kita simpan saja. Kita simpan, akan ada pada tab download. Kita harus ingat di mana kita menyimpannya. Bagaimana kita mempergunakannya? Kita contohkan di sini. Kita akan membuat satu angket pembelajaran lagi. Kita akan masuk ke editing on, tambahkan aktivitas. Kita pilih feedback, add. Ya, ini angket pembelajaran 2. Contoh saja ya Bapak Ibu. Kita save and display. Nah, untuk menambahkan pertanyaannya kita tidak perlu lagi seperti yang pertama tadi menambahkan pertanyaan seperti yang pertama tadi, tapi kita mengimport. Kita klik tab template, import question dari yang tadi kita simpan ya. Di sini misalnya bisa ada pilihan delete all item. Jadi
mungkin pertanyaan yang sudah ada sebelumnya itu akan delete atau append new item, jadi tambahkan. Jadi ini karena masih kosong, ini kita bisa pilih salah satu, kemudian choose filenya, pilih filenya. Kita ini yang tadi feedback 210 XML tadi, buka. File ini bisa dari mana saja, mungkin nanti kalau ada file resmi dari Universitas Udayana yang digunakan untuk feedback, kita bisa pergunakan itu, atau file yang kita simpan sebelumnya. Kita klik yes, dan sudah selesai prosesnya. Ketika kita lihat edit question, ya sudah akan ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang kita simpan tadi. Jadi kita bisa edit, bisa kita tambahkan, delete, dan kita pergunakan ketika kita melakukan feedback. Terima kasih, demikianlah yang dapat kita pelajari dari fitur feedback.